Benarkah anggapan bahwa Syiah menjelek-jelekan sahabat bahkan sampai mengkafirkan? Kita juga harus definisikan ya. Kalau yang disebut Syiah ialah yang menjelek-jelekan sahabat, maka Syiah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah pernah mengatakan para sahabat-sahabat Nabi itu ketika datang dagangan dan hiburan, mereka bubar meninggalkan kamu dan pergi mendatangi hiburan dan dagangan itu. Bayangkan itu. Nabi sedang khutbah Jum'ah, kemudian orang lagi berkumpul begini nih. Datang ada orang dagang, musim dagang. Di Arab waktu itu ada pasar, itu ada pasar Rebo, pasar Senin gitu. Pasar itu pindah-pindah. Ada pasar Jumat, ini kebetulan. Lagi salat Jumat, datang rombongan pedagang itu sambil memukul tambur, datang ke situ. Dekat-dekat masjid. Emang pinter tukang dagang itu kan. Masjid tempat kumpul orang banyak, dagang kan harus di tempat orang banyak. Jadi dia bawa itu ke dekat masjid. Bubar itu sahabat Nabi itu. Meninggalkan Rasulullah khutbah sendirian. Dan peristiwa itu yang jelas itu menjelekkan sahabat. Kalau para sahabat ketika datang panggilan jihad, rame-rame mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan kebaikan, itu memuji-muji sahabat. Ini yang diberitakan oleh Al-Quran itu peristiwa itu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaihi wa tarakuka qa'ima. Dan dalam bahasa Arabnya pakai wa idza untuk menunjukkan kebiasaan gitu. Dalam bahasa Arab itu bisa pakai wa idza, untuk zorobnya itu bisa pakai wa iz. Kalau wa iz itu mufajaah, tiba-tiba. Iz anjakum min ali fir'aun. Ketika Tuhan menyelamatkan kamu, itu hanya satu peristiwa. Tapi kalau pakai idza itu kebiasaan. Idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Dan itu Tuhan mengatakan, para sahabat itu udah biasa itu. Kalau lagi dengerin khutbah, lalu datang tukang dagang bawa hiburan, bubar itu semua. Meninggalkan Jumatan, menuju ke tempat dagang dan hiburan itu. Idza ra'au tijaratan aw lahwan. Itu Al-Quran menghina sahabat itu. Syiah bener itu. Yang diberitakan Al-Quran bukan bagaimana para sahabat berlomba-lomba memenuhi panggilan jihad Nabi. Di dalam surat At-Taubah diceritakan para sahabat yang mengajukan keberatan karena diajak berjihad. Ada yang berkata waktu itu mau diajak perang Tabuk di musim panas. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa tidak ditangguhkan aja lah? Ini kan lagi musim panas begini, cari nanti udara lagi dingin. Lalu Al-Quran turun, kata Tuhan, panas neraka itu lebih berat lagi dari panas udara itu. Ada lagi yang mengajukan keberatan kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ini orang yang tidak tahan lihat perempuan cantik. Padahal saya akan berhadapan dengan tentara Romawi yang katanya perempuannya itu cantik-cantik. Nanti saya bisa jatuh kepada fitnah, kata dia. Gitu alasannya. Lalu kata Al-Quran, dengan ngomong gitu mereka sudah jatuh kepada fitnah itu. Begitu dijawab semua keberatan itu. Anda bacalah surat At-Taubah. Pernah orang bicara sama Abdullah ibnu Abbas. Kata kepada Abdullah ibnu Abbas, itu surat At-Taubah katanya, menyebut-nyebut surat At-Taubah. Bukan, kata Abdullah bin Abbas, itu bukan surat At-Taubah, itu surat Al-Mubaqqirah. Surat yang membongkar aib para sahabat. Setiap kali turun itu ayat dalam surat At-Taubah, ada saja aib sahabat yang dibongkar di situ. Kata Abdullah bin Abbas. Sehingga setiap kali turun At-Taubah itu kami semua ketakutan bakal dibongkar aib. Untung katanya berakhir itu. Selesai itu surat At-Taubah. Untung At-Taubah tidak sepanjang Al-Baqarah. Kalau kena Al-Baqarah, semua kena, kata Abdullah bin Abbas.